Malam ini saya mau berbagi kasih karunia. Judulnya tuh Perjalanan Hidup Yakub. Kita masih lanjut ini. Hmm, Nah, kalau kita ingat awal-awal, umat Israel yang sedang berjalan menempuh perjalanan padang gurun, setelah keluar dari perbudakan, mereka menerima pengajaran dari Musa. Ya, jadi mereka keluar dari Mesir, di dalam perjalanan mereka menerima pengajaran dari Musa. Termasuk salah satunya itu isi kitab Kejadian kan. Nah, pembahasan kita hari ini itu juga dari kitab Kejadian tentang Yakub. Jadi tentang Yakub yang lagi melarikan diri dari Laban untuk menuju ke tanah janji. Yakub yang diperbudak Laban selama 20 tahun ini, terakhir kita bahas dia lari dari rumah Laban kan. Jadi dia melarikan diri dan pulang. Nah, peristiwa ini ketika dibaca sekaligus mengingatkan umat Israel bahwa rupa dari mereka yang lagi keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan untuk menuju tanah janji. Ini jadi mereka bisa mikir, oh ini mirip gitu. Nah, pengajaran apa yang hendak diberikan kepada orang Israel waktu itu? Nah, semoga hari ini lewat peristiwa-peristiwa ini kita juga dapat kasih karunia untuk bisa mengerti setiap detail peristiwa-peristiwanya apa, dan bahkan lebih bagus lagi kalau kita bisa menyadari arti sejarah penebusannya apa. Nah, kita mulai ya. Jadi ketika kita bahas hari ini, kita akan bahas di 5 tempat. Jadi dia pergi dari Padang Aram. Padang Aram itu rumahnya Laban untuk menuju ke Kanaan. Di Kanaan tuh nanti dia masuknya tuh ke Sikem. Jadi ada 5 tempat yang kita akan bahas. Peristiwa ini terjadi ketika Yakub sudah 20 tahun di rumah Laban. Berarti umur Yusuf itu 6 tahun ya. Nah, kita udah bahas sampai nomor 5. Nomor 5 itu nggak kelihatan ya. Nomor 5 itu harusnya, nomor 4 itu yang dari yang warna merah. Nomor 4 itu battle, yang dia melihat penglihatan tangga, lalu dia jalan terus ke atas jauh, 600 km, sampai ke nomor 5 itu rumahnya Laban. Nah, hari ini kita akan bahas yang merah baliknya, hijau, jadi warnanya hijau. Jadi dia jalan ke nomor 6, Pegunungan Gilead, lalu ke Mahanaim nomor 7, lalu mundur ke nomor 8 di Peniel atau Sungai Yabok, tepi Sungai Yabok, lalu dia maju lagi ke nomor 9, Sukot, baru ke Sikem. Nanti kalau teman-teman saya lihat zoom out dulu gambarnya ini ya. Jadi ke nomor 6, ke nomor 7, 8, 9, 10. Nah, kita mulai ya. Jadi di rumah Laban di Padang Aram, Allah berfirman di Kejadian 31 ayat 3. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau. Jadi setelah genap 20 tahun, sekarang Tuhan bilang, pulang, Yakub pulang. Nah, Yakub yang sangat mengerti tentang Laban, Yakub tahu benar-benar bahwa Laban sesungguhnya selamanya hendak memperbudak Yakub. Selamanya. Tidak akan pernah izinkan dia pulang. Maka Yakub lari kapan? Ketika Laban sedang mengadakan upacara besar, upacara pengguntingan bulu domba, pesta besar. Biasanya kalau ada pesta pengguntingan bulu, ini kan kayak panen kan. Nah, biasanya semua anggota keluarga itu dilibatkan, keluarga inti lah, diajak. Bahkan diadakan pesta untuk orang-orang miskin, kalau baca di kitab ke Imamat ya, orang-orang miskin itu diizinkan dulu datang pesta sama-sama. Nah, tapi ketika pesta ini, ketika Laban melakukan upacara ini, Yakub dan keluarga Yakub itu nggak diundang. Malah mereka sendiri nggak diundang. Nah, justru karena nggak diundang inilah kesempatan ini dipakai oleh Yakub untuk melarikan diri. Ada beberapa fakta penting yang dijelaskan oleh penulis ketika proses melarikan diri ini. Yang pertama itu adalah waktu Yakub lari,
Laban itu baru tahunya 3 hari kemudian. Karena apa? Karena dia masih di upacara pengguntingan bulu domba. Jadi Yakub tuh udah lari 3 hari duluan. Kedua, Rahel mencuri terafimnya Laban. Jadi meskipun Rahel tahu yang panggil suaminya itu Allah untuk pergi, tetapi dia tetap bawa berhala. Kita nggak tahu motivasinya apa, tapi kita hanya bisa menduga kenapa sih Rahel bawa bawa terafim ayahnya. Mungkin Rahel itu tipe sama kayak ayahnya, menyembah banyak Allah ya. Nah, jadi dia ambil curi terafim ayahnya dan pergi. Nah, ketika Laban pulang dari upacara menggunting bulu domba, dia tahu bahwa ternyata Yakub sudah lari dan bawa semuanya. Meskipun Yakub sudah pergi 3 hari duluan, dikejar dan terkejar. Kalau di buku penulis jelasin, kecepatan Laban itu ngejar sampai mereka ketemu di pegunungan Gilead itu hampir 90 km per hari. Si Laban ngejar. Itu pengajaran yang benar-benar sangat ganas. Nah, lalu ketika dalam proses pengejaran itu Allah muncul kepada Laban lewat mimpi. Dan Allah berfirman demikian. Pada waktu malam, Kejadian 31:24, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, jagalah baik-baik supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Jadi Allah campur tangan. Membuat apa? Membuat Laban nggak bisa apa-apa. Semua kemarahannya, semua nafsunya ketika ngejar itu, jadinya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, ketika Laban berhasil bertemu, itu ketemu di pegunungan Gilead ya. Ketemu di pegunungan Gilead, di ayat 30 Laban ngomong begini, maka sekarang kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Nah, ketika Laban berhasil mengejar, karena nggak ada satupun yang bisa Laban lakukan, yang bisa dia lakukan apa? Yang bisa dia lakukan cuma nuduh Yakub. Nuduh Yakub curi dewanya dia. Karena Laban benar-benar mengira bahwa Yakub memang curi dewanya dia. Maka ia memaksa periksa untuk cari terafim. Ayat 31, lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Nah, jadi lalu masuklah Laban, ayat 33 ya, lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel, tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapak marah karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Jadi Laban periksa dengan teliti di pegunungan Gilead ini, semua barang Yakub, kemah-kemahnya dia dan semua kemah-kemah. Kehidupan jujur Yakub di hadapan Allah selama 20 tahun ini, juga kehidupan jujurnya di hadapan Laban selama 20 tahun ini, membuat Laban nggak bisa berkata-kata apa, nggak bisa melakukan apapun. Fakta bahwa bukan hanya tidak ada berhalanya Laban yang dicuri, bahkan tidak ada satupun barang Laban yang dicuri Yakub, maupun barang yang besar, maupun barang yang kecil, maupun barang yang mahal, maupun barang yang murah. Nggak ada satupun yang Yakub curi. Jadi benar-benar tidak terdapat satu celah apapun yang pantas bagi Laban untuk tuduh Yakub. Jadi nggak ada satupun yang pantas. Bagaimana perasaan Yakub dituduh seperti ini kan? Setelah segala sesuatu yang kuperbuat buat Bapak Laban, engkau masih menganggap aku seperti pencuri, itu kan nggak pantas kan?
Nah, jadi Yakub pasti pernah dengar tuduhan-tuduhan ipar-iparnya kan, yang bilang apa? Oh, Yakub itu curi harta ayah kita. Nah, terlepas dari apa yang kita katakan sehari-hari, secara luar, atau terlepas dari segala sikap-sikap kita, termasuk termasuk sikap hormat kita, sikap jujur kita, sikap sabar kita, atau terlepas dari bagaimana raut muka kita sehari-hari di depan orang, yang ada di dalam hati, bahkan di dalam hati yang paling dalam, yang terdalam, Tuhan tahu. Kita boleh pakai topeng apapun, tapi Tuhan tahu. Dan lewat peristiwa ini, Tuhan perlihatkan kepada Yakub. Maka apa? Keluarlah pengakuan yang paling jujur dari hati yang paling dalam. Segala komplain yang selama ini dia tahan, di balik semua senyumnya mungkin kepada Laban, di balik iya Pak, baik Pak, ini keluar. Dia ngomong apa? Lalu hati Yakub panas dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Lebih lagi aku ngomong begini, selama 20 tahun aku bersama-sama dengan kau, domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah aku bawa kepadamu, aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Ini semua komplain Yakub keluar. Selama 20 tahun tuh begini. Siang kepanasan, malam kedinginan, tidur pun susah. Nah, kalau kita baca lagi, selama 20 tahun ini aku di rumahmu, aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu. Dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Nah, lewat pengakuan ini, kita sadar bahwa benar-benar nggak ada satupun yang diberikan oleh Laban. Laban itu benar-benar nggak berniat memberikan Yakub apapun. Dia bekerja seperti budak di situ. Budak aja ya, kalau lihat di hukum Taurat, setiap 7 tahun tuh budak tuh harus dilepas, harus dibebasin, dan harus dikasih upah. Tapi Yakub selama 20 tahun nggak diberi apapun, dan Laban benar-benar nggak berniat memberikan apapun. Inilah hati yang paling dalam. Hati yang paling dalam di dalam Yakub. Dan protesnya mengenai Laban. Nah, tapi ketika Yakub sedang membandingkan kebenaran dirinya di hadapan Laban terhadap ketidakadilan yang diterimanya dari Laban, ayat 42 keluar. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Tanpa melihat Allah, tanpa sadar Allah berkuasa, tanpa benar-benar sadar Allah berkuasa, hanya akan berhenti sampai ke ayat 41. Apa jadinya kalau Yakub berhenti di ayat 41? Dendam. Atau lebih parah lagi apa? Mengangkat penghakiman. Sebaliknya, kalau kita baca peristiwanya seterusnya, Yakub
dan Laban itu berdamai. Laban minta damai dan Yakub sama Laban berdamai. Yakub mengubur semua. Yang dia kubur apa? Kebenaran dirinya dia kubur, ketidakadilan yang dia terima selama ini dia kubur. Dan mengejar apa? Kedamaian. Nah, hari ini Tuhan akan memperlihatkan kepada kita apa yang ada di dalam hati kita. Selama kita sadar tentang Allah, benar-benar sadar pemeliharaan Allah, maka kita nggak akan jadi pendendam. Sebaliknya, kalau kita di mulut mengaku hidupku dalam pemeliharaan Tuhan, Allah berkuasa akan hidupku, tetapi masih menyimpan dendam, artinya kita mengedepankan kebenaranku dan mengedepankan ketidakadilan yang kita terima. Nah, kita harus belajar dari Yakub tentang hal ini ya. Untuk berikutnya tentang Laban dan Yakub. Yakub diperbudak Laban itu kan apa ya? Sama seperti ketika orang Mesir memperbudak Israel. Mereka tidak memperbolehkan keluar. Laban sendiri itu adalah gambaran dari dunia dosa. Kita harus hati-hati dan introspeksi, apakah ada yang membuat kita diperbudak di dunia ini. Kita harus introspeksi ya, supaya kita benar-benar bisa berdoa agar dilepaskan dari laban-laban yang ada di akhir zaman ini. Berikutnya, Yakub pergi dan sampai di Mahanaim. Di sini, Tuhan kasih dia lihat dua pasukan malaikat. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainya lah tempat itu Mahanaim. Nah, lihat dua pasukan malaikat itu peristiwa yang luar biasa. Ini seperti kasih penghiburan buat Yakub. Bahwa apa? Allah sedang menyertai dia untuk kembali ke tanah Kanaan. Nah, dulu penulis buku pernah ngomong begini. Dia pernah kasih perumpamaan begini. Raja itu kalau utus bawahannya untuk satu pekerjaan, kalau bawahannya itu bawa barang yang penting, dia akan kasih pengawal banyak. Makin berharga, makin penting barang yang dibawa itu atau pesan yang dibawa itu, maka pengawalnya tuh akan apa? Makin banyak. Nah, ketika orang Kristen itu bermisi tugas di dunia, ketika mereka memiliki barang yang sangat berharga, maka Tuhan akan utus malaikat. Makin berharga barang yang dia punya, makin banyak malaikat yang Tuhan utus. Hal yang paling berharga yang kita miliki apa hari ini? Harusnya nama Allah ya, sama firman Allah. Maka ketika kita makin banyak firman, Allah tuh akan mengepung kita dengan apa? Malaikatnya. Maka di segala tempat itu bisa jadi apa? Bisa jadi Mahanaim. Nah, selanjutnya, Yakub yang mungkin takut ketika pergi ke Kanaan, tapi ketika melihat dua pasukan malaikat ini, mungkin dia jadi apa ya? Jadi suatu penghiburan yang menguatkan Yakub. Selanjutnya kita akan melanjutkan tempat berikutnya, Peniel. Oh, belum. Sorry. Di ayat 3 dulu ya. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku, kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Nah, halangan terbesar bagi Yakub untuk kembali ke Kanaan itu Esau, kakaknya. Kenapa? Karena dia mau dibunuh Esau. Secara spesifik, ketika dia mengutus utusan, Yakub ajarin utusannya, hey, kamu kalau ketemu Esau harus panggil dia Tuan.
Dan ketika kamu ngomongin tentang aku, Yakub, kamu harus sebutin aku sebagai hamba. Tapi yang terjadi apa? Ternyata Yakub mendapat berita buruk. Esau datang dengan 400 orang. Makin takut kan dia kan? 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginya orang-orang yang bersama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Secara refleks, apa yang dilakukan? Dia langsung bagi. Wah, bagi nih, bagi 2. Gawat nih, kalau dihancurin semua, diambil semua, kita kehilangan segalanya. Jadi dia bagi 2. Secara refleks. Nah, padahal dia itu sudah dikeliling, sudah diberikan penglihatan tentang 2 pasukan malaikat. Tetapi, kenapa dia masih takut? Hari ini, hati nurani manusia itu kalau telah dilatih Tuhan, makin murni, makin tidak bisa dibohongi. Ketakutan Yakub itu karena setelah 20 tahun di rumah Laban, Yakub sekarang benar-benar sadar betapa sakitnya ditipu. Dan dia menipu Esau 2 kali. Setiap orang yang makin belajar Alkitab, makin mendekatkan diri pada Tuhan, hati nuraninya itu akan makin bersih. Akan merasa sesak hati. Kenapa? Karena apa? Karena dosa. Ada yang boleh bantu baca? Ibrani 9 ayat 14. Boleh yang udah ketemu, bantu baca Ibrani 9 ayat 14. Ya. Ibrani 9 ayat 14. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Menyucikan hati nurani kita, makin bersih dan makin murni. Jadi dalam ketakutannya, dalam kesedihannya, dalam penyesalannya, secara naluri, Yakub langsung bagi-bagi hartanya. Dia bagi. Nah, apakah cara ini memberikan kedamaian bagi Yakub? Tidak juga. Tidak memberikan kedamaian. Maka apa yang selanjutnya Yakub lakukan? Setelah ini Yakub berdoa. Di ayat 9 sampai 12, isi doanya ini. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hamba-Mu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung? Ini doanya. Ini adalah doa yang bukan diangkat sambil menekankan kebenaran diri Yakub, atau kejujuran diri Yakub, atau hal apapun. Ini doa yang mengerti jelas kepada siapa dia berdoa. Nenek Allahnya nenekku, Allahnya ayahku, yaitu siapa? Tuhan, Yehova. Dia bilang begitu. Dia tahu target doanya siapa. Dan dia menjelaskan tentang aku pergi ini Tuhan yang suruh loh. Perintah Allah.
Ini adalah bagaimana dia sedang menaati perintah Allah. Dan bagaimana pengalaman hidupnya, aku telah pergi dengan membawa tongkat. Pengalaman hidupnya yang mengajarkan kepada dia tentang kesetiaan Allah. Dan lebih lagi, dia mengangkat perjanjian. Dia seperti menuntut Tuhan, Tuhan, perjanjianmu loh. Ingat loh, perjanjianmu loh. Tentang keturunan. Ini doa yang benar-benar apa ya? Doa yang benar-benar tepat sasaran. Lalu setelah berdoa, dengan hikmatnya, Yakub memutuskan untuk memberi berbagai persembahan kepada kakaknya. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu, kemudian diambilnya lah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing betina, 20 kambing bejantan, 200 domba betina, 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Kalau teman-teman lihat, saya bikin keledainya duluan sebelum gembala. Biasanya kan gembala duluan kan. Ini waktu dia bawa kasih persembahan itu, persembahannya jalan duluan, baru di belakangnya ada gembalanya. Ayat 16, diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Semuanya diberikan duluan. Nah, jadi kalau baca di ayat berikutnya, ayat 17. Diperintahkannya kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah tuanmu dan kemanakah engkau pergi dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu? Jawablah, milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu. Katanya, seperti perkataanku tadilah, kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Ini semua dilakukan oleh Yakub. Kenapa? Ayat 20. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Jadi, kenapa Yakub melakukan ini? Tujuannya tuh untuk mendamaikan hati. Yakub itu paham kalau kakaknya Esau itu lemah terhadap materi. Jadi sambil Yakub memanfaatkan hal ini, dia berpikir bahwa semua pemberian yang aku kasih ini mudah-mudahan bisa memenangkan hati. Supaya apa? Jadinya dia nggak dibunuh dan keluarganya nggak dibunuh. Baru setelah itu dia seberangin semua, lalu dia tinggal di situ sendirian. Tinggal seorang diri. Nah, di dalam kesendirian ini, di tepi Sungai Yabok, dia bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar. Kita tahu kemudian bahwa ternyata yang dia bergulat itu adalah Allah. Nah, di dalam kesendirian ini adalah saat Yakub menyadari sesuatu yang sangat penting. Jadi, Yakub berada di dalam situasi di mana segala hal apapun yang ia miliki, serta segala pengetahuan dia, otaknya, tenaganya, hartanya, itu tidak bisa meloloskan dia dan keluarganya. Makanya di sini dia bisa berdoa sambil merenung dan sadar. Dia ada sesuatu yang dia sadari di sini. Segala atribut-atribut yang ia miliki, semuanya itu ternyata adalah kesia-siaan.
Semua cara-cara dia, semua kemampuan dia, semua akal dia, semua taktik-taktik yang dia lakukan segalanya ini, itu semua sia-sia. Akhirnya apa? Itu seperti diri, kalau penulis bilang, itu seperti Yakub mengalirkannya, buang semua di sungai Yabok. Dia benar-benar menyerah kepada Tuhan. Hanya bersandar kepada Tuhan, dan benar-benar nggak mau lepasin. Yakub bergulat dengan Allah di sini. Sambil menangis dan memohon. Coba tolong baca, Pak. Hosea 12 ayat 5. Hosea 12 ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Jadi waktu dia bergumul, Hosea catat apa? Sambil menangis dan merintih, memohon. Itu doa yang sampai apa? Sampai pangkal pahanya lepas. Itu diilustrasikan dengan dia bergulat kan? Sampai pangkal pahanya lepas. Pangkal paha itu, kalau cowok, pangkal paha itu menunjukkan kepada ini, sumber kehidupan. Jadi bukan soal tulang lepas dari bongkolnya, terus cacat, begitu bukan ya. Bukan menunjukkan Yakub cacat secara fisik, tapi Allah menunjukkan bahwa pusat kehidupannya hancur. Jadi kalau pusat kehidupannya hancur itu artinya apa? Artinya Allah benar-benar menaklukkan Yakub dan menghancurkan Yakub secara total. Jadi tidak ada lagi kemampuan apapun yang dimiliki oleh Yakub. Itu sama dengan segala manusia lama Yakub itu dihancurin. Ego yang selama ini bersembunyi di balik segala hal yang tampak di luar, itu pun dihancurin. Nah, makanya sejak saat itulah dia mulai pincang. Ketika dia pergi dari rumah papanya bawa tongkat, dia bawa tongkat, tapi kakinya tuh kuat. Jadi tongkat itu hanya bantu aja. Bisa jalan, bisa jalan. Tapi sekarang, kalau nggak ada tongkat, benar-benar nggak bisa. Kenapa? Karena udah hancur. Jadi kalau kita lihat jejak langkah kaki Yakub, pasti ada satu jejak tambahan. Apa itu? Tongkat. Makanya tongkat ini akan terus menemani dia sampai dia mati. Tanpa tongkat nggak jalan. Tongkat itu akan selalu mengingatkan dia kepada apa? Allah. Tanpa Tuhan nggak bisa jalan. Nah, kalau kita lihat jejak kaki kita hari ini, kita bersandar kepada Allah, apakah kita masih gagah hari ini? Kalau baca di Kejadian 32 ayat 25, ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Saudnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Berkatnya namanya diganti. Tuhan tanya, siapa namamu? Kalau dulu ayahnya tanya, kamu siapa? Ini siapa ya? Dia jawab apa? Akulah Esau, akulah anakmu Esau. Dia jawabnya begitu. Coba tolong baca Pak. Mazmur 116 ayat 11. Mazmur 116 ayat 11. Aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Mazmur tulis semua manusia itu pembohong. Satu lagi, Roma 3 ayat 4. Roma 3 ayat 4, sekali-kali tidak. Sebaliknya Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Seperti ada tertulis,
supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Semua manusia adalah pembohong. Tapi 20 tahun yang lalu, Yakub sadar gak kalau dia itu pembohong? Coba baca ya Pak. Kejadian 27 ayat 12. Kejadian 27 ayat 12, mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengan demikian aku akan mendatangkan kutuk atas diriku dan bukan berkat. Kalau versi Word English Bible, ditulisnya begini. Mungkin ayahku akan meraba aku, I will seem to him as a deceiver, atau I shall seem to be deceiver. Kalau diterjemahkan langsung tuh, mungkin ayahku akan meraba aku, nanti ia akan pikir bahwa aku tuh bohongi dia. Atau dia akan pikir aku ini pembohong. Menurut Yakub, kalau bapaknya raba dia dan ketahuan dia bukan Esau, nah ketahuanlah kalau dia itu pembohong. Tapi kalau dia tidak melakukan itu, aku bukan pembohong. Tapi kalau aku melakukan itu, aku pembohong. Nanti aku dikira, nanti aku kelihatan seperti pembohong. Apakah dia pembohong? Bukan, aku nggak pembohong. Aku bukan pembohong sekarang. Yakub nggak sadar kalau dirinya pembohong. Dia mengukur kebohongan itu tentang apa? Kalau aku melakukan itu dan ketahuan oleh oleh ayahku, berarti aku melakukan hal itu memang hal bohong. Dia masih mengukur hal bohong itu dari apa? Hal-hal perbuatan. Padahal Alkitab bilang apa? Manusia tuh nggak ada yang benar. Semua pembohong. Mau kamu pakai bajunya Esau, pakai kulit binatang atau enggak, kamu tetap pembohong. Tapi ketika Allah tanya dia hari ini, kamu siapa? Nama kamu siapa? Kali ini dia jawab apa? Namaku Yakub. Artinya apa? Pembohong. Aku ini pembohong. Nah, sejak saat itu namanya diganti Tuhan. Kamu bukan lagi pembohong, tapi Israel. Israel. Ayat 31, lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Nah, semua ini terjadi di sini. Kesadaran Yakub bertemu dengan Allah dan dia bisa hidup, bikin dia sadar bahwa Allah berkenan kepadanya. Allah benar-benar berkuasa dalam hidupnya. Kalau Allah ingin dia hidup, dia akan hidup. Kalau Allah ingin dia mati, dia akan mati. Maka ini memberikan keberanian bagi Yakub untuk apa? Untuk menerima segala konsekuensinya ketika bertemu Esau. Karena dia benar-benar yakin, ini semua terserah Tuhan. Maka Yakub pun nyebrang. Dan di situ dia langsung lihat Esau. Esau udah tungguin dia. Ayat 1, Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dan dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannya sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel, serta kepada budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka. Lea beserta anak-anak di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Jadi, sujud sampai ke tanah itu dari mulai kepala sampai kakinya dia rata ke tanah, sujud. Jalan lagi, pakai tongkat itu, setelah berapa langkah, sujud lagi. Berdiri lagi, setelah jalan berapa langkah, sujud lagi. Sampai begitu, sampai 7 kali. Jadi kayak jalan, mohon ampun. Jalan, ampun. 20 tahun di rumah Laban, apa yang terjadi? Ego Yakub hancur. 20 tahun di rumah Laban menghancurkan ego Yakub. Tapi di Sungai Yabok, di tepi Sungai Yabok, dalam pergulatannya dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, ego yang tersembunyi, yang tersisa, itu pun dihancurkannya lagi. Dihancurkan Tuhan lagi.
76 tahun hidup bersama kakaknya. 76 tahun loh dia hidup sama kakaknya, sama Esau. Di mata Yakub, Esau itu bagaimana? Di mata Yakub, Esau tuh nggak pantas. Meskipun dia tahu Esau itu kakaknya, di mata Yakub, Esau tuh nggak pantas. Kawin sama perempuan kafir, 2 orang lagi, nggak mau tinggal di tenda, kerjaannya pergi terus keluar, berburu. Sogok papa dengan makanan-makanan yang enak. Kalau aku merindukan kesulungan, nggak seperti Esau. Aku ngerti kesulungan, nggak seperti Esau. Aku yang bisa jalanin kesulungan, bukan Esau. Aku yang sulung. Tidak pernah satu kali pun dalam pandangan Yakub, Esau itu lebih tinggi daripadanya. Aku yang tekun belajar Alkitab di Esau, di dalam kemah. Esau tuh nggak ngerti apa-apa. Nah, rupa itu hancur. Yakub benar-benar sadar dirinya itu berdosa. Ini nggak ada hubungannya sama Esau pantas atau nggak pantas. Makanya di saat ini dia benar-benar bisa menganggap Esau tuannya, memperlakukan Esau benar-benar sebagai tuannya. Selama ini bisa nggak? Nggak pernah sekalipun dia menganggap Esau tuannya. Secara luar Yakub lakukan ini kepada Esau kan, tapi secara dalam Yakub sedang mohon ampun kepada siapa? Kepada Allah. Sambil dia memohonkan keselamatan bagi semua orang yang di belakang dia. Ini gambaran apa ya? Gambaran Yesus di atas kayu salib. Dia menampakkan pertobatan yang tulus sambil mohon ampun. Esau sendiri bagaimana? Selama 20 tahun Yakub nggak ada, Esau menyimpan dendam pada Yakub. Begitu dia dengar Yakub datang, dia langsung bawa 400 orang. Setiap kali mengenang tentang Yakub selama 20 tahun ini, yang dikenang oleh Esau apa? Yakub si kurang ajar itu ya, si orang munafik yang katanya tahu perjanjian, rajin belajar Alkitab, tinggal di kemah. Padahal nyata-nyatanya pencuri, penipu, 2 kali nipu aku. Merebut hak kesulunganku, nipu aku, nipu papa juga. Jadi selama 20 tahun ini apa yang dia ingat? Kenangan buruk, ingatan buruk. Selama 20 tahun. Pasti 20 tahun ini Yakub merasa seperti biasa ya, kayak biasa sehari-hari. Merasa dirinya hebat, Tuhan. Selalu meremehkan orang. Belum diberkati aja udah sombong. Sekarang udah diberkati bagaimana? Makin sombong kan? Tetapi ketika dia bertemu dengan Yakub, Esau sadar apa? Ternyata 20 tahun ini, Yakub bukanlah orang yang seperti itu. Yakub benar-benar bukan orang yang dia bayangkan. Rupa Yakub yang membuang segala sesuatunya dan mohon ampun. Memohonkan pengampunan yang setulus-tulusnya. Sebelumnya aku bagi pasukan, aku kirim ini, kirim itu, kirim ini, kirim itu. Memangnya itu yang dicari oleh Esau? Bukan kan? Yang dicari itu apa sih? Pertobatan. Makanya Tuhan bilang, apakah aku berkenan kepada korban banyaknya korban persembahan? Apakah Tuhan berkenan lebih daripada mendengarkan firman Tuhan? Nah, setelah Esau melihat hal ini dan kenyataan ini, mempertobatkan Esau. Selama 20 tahun ini aku salah. Dan Esau pun mengampuni Yakub. Kalau dicatat di bahasa aslinya, tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, diciumnya dia, itu bentuknya berurutan langsung. Kata ganti orang pertama, tunggal. Jadi Esau yang lari, Esau yang peluk, Esau yang cium. Lalu berdua nangis. Selanjutnya, Esau baru ngomong, lihat, oh itu siapa? Itu anak-anak kan, dikenalin kepada anak-anak Yakub, terus budak-budaknya sujud. Lalu Esau tanya,
Berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapat kasihku Tuhan, untuk mendapatkan kasih Tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yakub, janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Apakah Esau itu layak disamakan dengan Allah? Enggak kan? Tapi bagi Yakub, iya. Dia nggak membandingkan kebenaran dia dengan Esau. Dia nggak membanding kesalehan dia dengan Esau. Dia merendahkan diri. Berkat yang diterima Yakub adalah, barang siapa memberkati engkau akan diberkati. Barang siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk. Yakub merendahkan diri supaya apa? Supaya Esau mengampuni dia dan Esau memberkati dia. Kalau Esau memberkati Yakub, Esau akan diberkati. Kalau Yakub tidak merendahkan diri, Esau akan mengutuk Yakub dan Esau akan kena kutuk. Jadi Yakub membuang semua eksklusivitas dan merendahkan diri. Makanya Esau tanya, semua ternak tadi buat apa? Untuk mendapat kasih Tuanku. Hari ini di dalam kehidupan kita banyak orang yang sangat tidak pantas untuk kita hormati. Kalau kita mengukurnya dari kebenaran kita, kesalehan kita. Tapi Tuhan ajarkan kita apa? Pekerjaan hidup itu pekerjaan yang merendahkan diri. Tanpa mengerti tentang merendahkan diri, Yakub benar-benar nggak bisa dipakai. Setelah dia dilatih, barulah dia bisa dipakai. Jadi bukannya jawaban palsu. Melihat mukamu adalah bagiku seperti melihat wajah Allah. Nah, Esau ngomong apa? Esau bilang, nggak usah, aku punya banyak. Tapi Yakub jawab apa? Aku punya segala-galanya. Kalau kita belajar yang buku 7 terakhir itu apa? Yakub bilang, aku punya segala-galanya. Itu menunjuk pada apa? Yakub punya Tuhan. Sumber segala-galanya apa? Tuhan kan? Di mana Yakub menggantungkan hidupnya. Jadi harta, kehormatan, kesuksesan, pencapaian, itu bukanlah jaminan kita untuk bisa hidup bersama orang lain. Tapi apa? Kedamaian. Yakub buang semuanya, dia rela kehilangan semuanya, asal bisa memperoleh kedamaian. Coba tolong baca Pak, Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Amin. Nah, setelah ini Yakub pergi ke Sukot, ayat 17 ya, tetapi Yakub berangkat ke Sukot lalu mendirikan rumah dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Sukot itu artinya kandang ya, atau kandang domba. Nah, dari Sukot dia pindah ke Sikem. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapak Sikem sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mesbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, Yakub akan tinggal di Sikem lama selama 10 tahun dan banyak peristiwa yang akan terjadi di sini. Kita akan lanjutin pembahasan ini di minggu depan. Kita tutup dengan doa dulu. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertata di kejadian surga, kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu lewat buku sejarah penebusan yang memberikan kepada kami detail tentang perjalanan hidup Yakub, membantu kami Bapa untuk bisa mengerti Alkitab. Bapa, tolong Engkau murnikan hati dan pikiran kami, biarlah Engkau sendiri Bapa yang campur tangan untuk memproses kehidupan kami, biarlah rupa keangkuhan kami dapat Engkau hancurkan, dan biarlah Engkau menghadiahkan kepada kami kerendahan hati. Bapa, makin banyak kami belajar Alkitab, makin banyak kami mengerti firman Tuhan, biarlah rupa kerendahan hati makin hidup di dalam kehidupan kami, dan bukan kesombongan. Bapa, biarlah kami belajar dari kehidupan Yakub dan dapat mempraktekkan di dalam kehidupan kami bahwa kedamaian adalah di atas segala-galanya. Dan biarlah ketika kami melihat Allah dan hanya melihat Allah saja, segala kekacauan, segala pertengkaran, segala dendam, segala kemarahan yang ada di dalam kehidupan kami dapat Engkau perbaiki. Biarlah Bapa lewat kehidupan kami yang diperbaiki, kehidupan kami yang diperbaiki bersama dengan Engkau, dan biarlah hubungan kami yang diperbaiki dengan Engkau dapat memperbaiki pada akhirnya kehidupan kami di antar manusia pun. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita tutup dengan doa Bapa kami ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunkan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan masukkan kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Beri kemuliaan pada Tuhan. Terima kasih Pak Rusdi. Thank you.